Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari Al-Manzumatul Haiyah karya Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir Allah. Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala berkata, wa bil qadaril maqduri ayqin fa innahu da'amatu 'iqdid dini wad dinu afyahu. Yakinilah takdir Allah yang ditakdirkan oleh Allah, sebab sesungguhnya meyakini dan mengimani takdir Allah pilar akidah agama, dan agama itu universal, mencakup segala sesuatu. Asy-syarah, penjelasan. Syekh Al-Allamah Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala berkata, al-imanu bil qadari huwa ar-ruknus sadisu min arkanil iman. Beriman kepada takdir Allah adalah rukun keenam dari rukun-rukun iman. Ata Jibril alaihi salam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu berkata, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku iman. Faqal sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Hadis diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Faja'ala sallallahu alaihi wasallam al-imana bil qadari sadisa arkanil iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan keimanan kepada takdir yang keenam dari rukun-rukun iman. Wal imanu bil qada'i wal qadari huwal imanu bi ilmillahi wa taqdirihil asya'a qabla kauniha. Beriman kepada qada dan qadar adalah mengimani ilmu Allah, mengimani takdir Allah terhadap segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu terjadi. Wa bi af'alillahi jalla wa ala wa iradatihi wa masyiatihi wa khalqihi wa ijadihi.
dan mengimani perbuatan-perbuatan, kehendak-kehendak, keinginan, penciptaan dan pengadaan yang dilakukan oleh Allah Jalla wa'ala. Fahuwa amrun azim, sehingga beriman kepada qada dan qadar perkara yang sangat agung. Wa fil Qur'anil Karimi qauluhu ta'ala, di dalam Al-Qur'an yang mulia terdapat firman Allah Ta'ala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu betul-betul menetapkan takdir segala sesuatu yang Dia ciptakan itu. Surat Al-Furqan ayat 2. Wa qauluhu ta'ala, dan di dalam Al-Qur'an yang mulia terdapat firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir. Surat Al-Qamar ayat 49. Ay qaddara wuqu'ahu wa sya'a wujudahu wa khalqah, yaitu Allah mentakdirkan kejadiannya dan menghendaki perwujudan dan penciptaannya. Wa qaddara sifatihi wa waqtahu alladhi yaqa'u fih, dan Allah mentakdirkan sifat-sifatnya dan waktu yang ia terjadi padanya. Kullu syai'in fahuwa muqaddarun min jami'il jihad, segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah pada semua segi. Min jihatil ilmi bih, dari segi pengetahuan terhadap segala sesuatu itu. Wa min jihati kitabatihi fil lauhil mahfuz, dari segi penulisan segala sesuatu itu pada al-lauhul mahfuz. Wa min jihati masyiatillahi lahu fi waqtih, dari segi kehendak Allah terhadap segala sesuatu itu Allah takdirkan pada waktunya. Wa min jihati khalqihi wa ijadih, dan dari segi Allah menciptakan dan mewujudkan segala sesuatu itu. Fa kullu syai'in lahu sifatun ja'alaha Allahu lah, segala sesuatu Allah menciptakan sifat-sifat untuknya. La yazidu anha wa la yanqus, yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Fahada syai'un muqaddar, ini adalah sesuatu yang ditakdirkan. Kama qala ta'ala fil matar, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang hujan. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, dan air hujan yang kami turunkan tidak lain dengan takdir yang dimaklumi. Surat Al-Hijr ayat 21. Al-mataru ma'lumul kammiyah, jumlah air hujan yang turun diketahui dan ditakdirkan oleh Allah. Wa ma'lumu makanin nuzul, tempat turunnya hujan diketahui dan ditakdirkan oleh Allah. Wa waqtun nuzuli fahuwa ma'lumun lillahi ta'ala min jami'i jihatih, dan waktu turunnya hujan diketahui dan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala pada semua segi-seginya. Fama min syai'in illa wallahu jalla wa'ala alimahu wa khalaqahu wa qaddarah, sehingga tidak ada sesuatu pun kecuali Allah mengetahuinya, menciptakannya dan mentakdirkannya. Lam yujad biduni khalq, tidak ada sesuatu pun yang ada tanpa penciptaan. Wala min ghairi sabiqi taqdir, tidak ada sesuatu pun yang ada
yang ada tanpa takdir yang mendahuluinya, wa min ghairi annahu maktubun fil lauhil mahfuz, tanpa ditulis di al-lauhul mahfuz, min ghairi an yasha'ahu Allahu jalla wa ala wa yuridu, dan tanpa dikehendaki oleh Allah dan diinginkan oleh Allah jalla wa ala. Fa umurul kauni laysat fawda, sehingga perkara-perkara yang terjadi di alam semesta bukanlah perkara-perkara yang terjadi secara kacau balau. Wa innama hiya mundabitatun bi taqdirillahi laha wa ijadihi laha wa masyiatihi laha bi sifatiha allati hiya 'alaiha. Sesungguhnya perkara-perkara yang terjadi pada alam semesta teratur karena Allah mentakdirkannya, Allah mewujudkannya, dan Allah menghendaki sifat-sifat yang ada padanya. Fahada amrun muhimun jiddan, sehingga perkara keimanan kepada takdir Allah ini adalah perkara yang sangat penting. Wal imanu bil qada'i wal qadari dallat fihi afham wa zallat fihi aqdam. Ada pemahaman-pemahaman yang tersesat dan ada kaki-kaki yang tergelincir terkait keimanan kepada qada dan qadar. Mimman lam yanzuru fil ayatil qur'aniyati wal ahaditsin nabawiyyah, yaitu orang-orang yang tidak meneliti ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi terkait takdir Allah. Wa inna ma'tamadu ala uqulihim wa afkarihim, sesungguhnya mereka hanya bersandar kepada akal-akal dan pemikiran-pemikiran mereka. Fatakhabbatu fil qada'i wal qadari takhabbutan fadhi'a, sehingga mereka melakukan kengawuran terkait qada dan qadar Allah dengan kengawuran yang sangat buruk sekali, sangat mengerikan sekali. Wa hadallahu ahlas sunnati wal jamaah, Allah memberikan hidayah kepada ahlu sunnah wal jamaah. Fa'amanu bihi ala al-wajhi alladhi aradahu Allah wa faradahu ala ibadih, sehingga mereka mengimani takdir sebagaimana fa'amanu bihi ala al-wajhi alladhi aradahu Allah wa faradahu ala ibadih, sehingga mereka beriman kepada takdir dengan cara yang sesuai dengan cara yang dikehendaki oleh Allah dan diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya untuk menempuh cara itu. Bimujibi nususil kitabi was sunnah, sesuai dengan yang dituntut oleh nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ka'adatihim fi jami'i abwabil aqidah, seperti kebiasaan ahlu sunnah wal jamaah pada semua perkara-perkara aqidah. Wal bahthu fil qada'i wal qadari yatadammanu umuran katsirah, pembahasan tentang qada dan qadar Allah mengandung perkara-perkara yang sangat banyak. Awalan, pertama, ma'nal qada'i wal qadar, arti qada dan qadar Allah. Al-qadaru huwa taqdirullahi jalla wa ala lil asya'i wa iradatuhu laha wa ijaduha fi waqtiha. Takdir adalah takdir Allah jalla wa ala terhadap segala sesuatu, kehendak Allah terhadap segala sesuatu, dan penciptaan Allah Azza wa Jalla terhadap segala sesuatu itu pada waktunya.
Hada ma'nal qadar. Inilah arti takdir. Wa kadzalika ma'nal qada. Demikian juga ini adalah arti qada. Wa ghaliban ya'ti at-ta'biru bil qada'i wal qadar. Kadangkala takdir diungkapkan dengan qada dan qadar. Wala farqa bainahuma, dan tidak ada perbedaan antara qada dan qadar. Illa anna al-qada'a a'ammu min al-qadar. Hanya saja al-qada lebih umum daripada al-qadar. Li'anna al-qada'a ya'ti bima'na al-qadar. Karena qada bermakna qadar. Bima'na anna Allah qaddara al-asya'a wa qadaha. Maknanya sesungguhnya Allah mentakdirkan segala sesuatu dan memutuskannya. Wa ya'ti bima'na al-fasli bainan nasi wal hukmi bainahum fi ma ikhtalafu fih. Dan al-qada bermakna memutuskan hukum di antara manusia terkait perkara yang mereka perselisihkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun." Sesungguhnya Rabbmu memutuskan perkara di antara mereka pada hari kiamat terkait perkara yang mereka perselisihkan padanya. Surat Al-Jathiyah ayat 17. Fal qada'u a'ammu minal qadar. Sehingga al-qada' lebih umum daripada al-qadar. Fabainahuma umumun wa khusus. Sehingga di antara keduanya ada keumuman dan ada kekhususan. Thaniyan, yang kedua, hukmul imani bil qada'i wal qadar. Hukum beriman kepada qada' dan qadar Allah. Al-imanu bil qada'i wal qadari wajibun wa fardun 'alal mu'min. Mengimani qada' dan qadar wajib dilakukan oleh seorang mukmin. Li'annahu ruknun min arkanil imani sittah. Karena beriman kepada qada' dan qadar rukun dari rukun iman yang 6. Wa li'annahu imanun bi qudratillahi jalla wa ala. Dan karena keimanan kepada qada' dan qadar adalah keimanan kepada kekuasaan Allah jalla wa ala. Wa lihada qalu, oleh karena inilah para ulama berkata, al-qadaru qudratullah. Takdir adalah kekuasaan Allah. Faman jahadahu faqad jahada qudratallahi jalla wa ala. Barang siapa yang mengingkari kekuasaan Allah, faman jahadahu faqad jahada qudratallahi jalla wa ala. Sehingga barang siapa mengingkari takdir Allah, maka sungguh dia mengingkari kekuasaan Allah jalla wa ala. Wa fi ba'dil ibarat, di sebagian ungkapan disebutkan, al-qadaru sirrullahi fi khalqih. Takdir adalah rahasia Allah pada makhluknya. Wal bahthu fil qada'i wal qadari la yajuzu an yuta'adda fihi ma ja'a fi nususi min al-kitabi was sunnah. Membahas qada' dan qadar tidak boleh melebihi batas apa yang ada pada nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ta'ammuqu fihi yufdi ila ad-dalali wal hayrah. Terlalu mendalami qada' dan qadar tanpa nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah menyeret kepada kesesatan dan kepada kebingungan. Li'annahu sirrullahi fi khalqih, karena takdir adalah rahasia Allah pada makhluknya. Fa anta hina tata'ammaqu wa tabhathu fihi lan tasila ila natijah. Sehingga ketika kamu berlarut-larut mendalami takdir dan membahas perkara takdir tanpa nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka sekali-kali kamu tidak akan sampai pada titik temu. Li'annaka tabhathu an syai'in asarrahu Allahu jalla wa ala an khalqih. Karena kamu membahas sesuatu yang Allah rahasiakan dari makhluknya. Wa hasbuka an tu'mina bih. Cukup kamu mengimani takdir. Fama ta'ammaqa fihi ahadun wa wasala ila natijah. Dikarenakan tidaklah seseorang mendalami takdir, ya, kemudian dia sampai kepada suatu hasil.
bal wasala ilal hayrati wal ittirab, bahkan dia sampai kepada kebingungan dan kepada kegoncangan. Walidzalika hasbuka an tatamashsha ma'an nususil waridati fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fi itsbatil qadari wal imani bih wa yakfika hadha. Oleh karena itu kamu cukup berjalan sesuai dengan nas-nas yang ada pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait penetapan takdir dan terkait keimanan kepada takdir, dan cukuplah ini yang kamu lakukan. Tsalitsan, yang ketiga, maratibul imani bil qada'i wal qadar, tingkatan-tingkatan keimanan kepada qada dan qadar. Al imanu bil qada'i wal qadari yatadammanu arba'a maratib. Keimanan kepada qada dan qadar mengandung 4 tingkatan. Al martabatul ula, tingkatan pertama, al imanu bi anna Allah alima ma kana wa ma yakunu bi ilmihi al azali alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abada. Mengimani bahwa Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dengan ilmunya yang azali, yang mana Allah disifati dengannya secara azali dan secara abadi. Fama min syai'in illa wa ya'lamuhu Allah. Fama min syai'in illa wa ya'lamuhu. Fama min syai'in illa wa ya'lam. Fama min syai'in illa wa ya'lam. Susah banget. Fama min syai'in illa wa ya'lamuhu Allah jalla wa ala, ya'lamu ma kana wa ma yakun. Sehingga tidak ada sesuatu pun kecuali Allah mengetahuinya, mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Tidaklah daun berjatuhan kecuali Allah mengetahuinya, dan tidaklah ada bijian di kegelapan-kegelapan bumi, dan tidaklah ada sesuatu yang basah dan tidaklah ada sesuatu yang kering kecuali tertulis di Allahul Mahfuz. Surat Al-An'am ayat 59. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah perbuatan saling berbisik-bisik yang dilakukan oleh 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidaklah ada bisik-bisik yang dilakukan oleh 5 orang kecuali Allah yang keenamnya. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dan tidaklah lebih sedikit dari itu dan tidaklah lebih banyak dari itu kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Surat Al-Mujadilah ayat 7. Fahuwa ya'lamu ma yakunu bainan nasi minal kalami wan najwa fima bainahum. Sehingga Allah Jalla wa'ala mengetahui apa yang terjadi di antara manusia, yaitu pembicaraan dan bisikan-bisikan di antara mereka. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lakukan dengan terang-terangan. Surat An-Nahl ayat 23. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui, wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dada-dada. Surat Ali Imran ayat 154. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mengetahui apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Surat Ali Imran ayat 29. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang samar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Ali Imran ayat 5. Kita lagi. Fa'ilmullahi syamilun lima kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Sehingga ilmu Allah mencakup
apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang tidak terjadi. Kalau terjadi, bagaimana terjadi? Kulluhu dakhilun fi ilmi Allahi Jalla wa Ala. Semuanya diketahui oleh Allah Jalla wa Ala. Asyamilil muhiti bi kulli syai'. Ilmu Allah yang mencakup dan meliputi segala sesuatu. Bil madi wal hadiri wal mustaqbal. Ilmu Allah meliputi apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua, an tu'mina wa ta'taqida anna Allah kataba fil lauhil mahfudhi kulla syai'. Sesungguhnya ya, kamu mengimani dan kamu meyakini bahwa Allah mencatat segala sesuatu di Al-Lauhul Mahfudz. Wal Lauhul Mahfudz lauhun makhluk. Al-Lauhul Mahfudz adalah papan yang diciptakan. La ya'lamu kaifiyatahu wa sa'atahu illa Allah Jalla wa Ala. Yang hanya mengetahui bagaimana dan luasnya Al-Lauhul Mahfudz itu hanya Allah Jalla wa Ala. Fahuwa indahu Jalla wa Ala. Al-Lauhul Mahfudz di sisi Allah Jalla wa Ala. Nu'minu bihi, kita mengimaninya. Wa nu'minu bil kitabah, dan kita mengimani penulisan padanya. Wa fil hadis, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, awwalu ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan tabaraka wa ta'ala adalah pena. Thumma qala lahu uktub. Kemudian Allah berfirman kepada pena, tulislah. Qala wa ma aktub. Pena itu berkata, apa yang aku tulis? Qala, Allah berfirman, uktub ma yakunu wa ma huwa kainun ila an taquma as-sa'ah. Tulislah apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi hingga kiamat tiba. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah di dalam Al-Musnad, dan lafadznya adalah lafadz yang terdapat pada Musnad Imam Ahmad, dikeluarkan oleh At-Tayalisi Al-Ajurri rahimahullah di dalam Asy-Syari'ah, At-Tabrani di Musnad Asy-Syamain, Al-Baihaqi di As-Sunan Al-Kubra, dan di Al-Asma' was Sifat. Fajara bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, sehingga terjadi apa yang terjadi sampai hari kiamat. Wa fil hadis, di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah menulis takdir-takdir segala makhluk sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi selama 50.000 tahun. Wa arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah di atas air. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Fa ayyuhuma asbaq, al-arsyu amil qalam? Mana yang lebih dulu, arsy Allah atau pena? Qala qaumun al-arsyu asbaqu min al-qalam. Ada yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan al-arsy lebih dahulu daripada pena. Wa qala qaumun al-qalamu asbaqu min al-arsy. Ada ulama yang berkata pena lebih dahulu daripada arsy. Wa qaumun fassalu, dan ada ulama-ulama yang memperinci. Faqala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, sehingga Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, wan nasu mukhtalifuna fil qalami alladhi kutiba al-qada'u bihi min ad-dayyani hal kana qabla al-'arsyi aw huwa ba'dahu qawlani 'inda Abil 'Ala al-Hamadani wal haqqu anna al-'arsya qablu li'annahu qabla al-kitabati kana dha arkani wa kitabatul qalami asy-syarifi ta'aqqabat ijadahu min ghairi fasli zamani wan nasu mukhtalifuna fil qalami alladhi kutibal qada'u bihi minad dayyani. Para ulama berselisih pendapat tentang pena yang mana dengannya takdir
dari Allah yang maha memberikan balasan dicatat. Hal kana qabla al-'arsy aw huwa ba'dahu qaulani 'inda Abil 'ala al-Hamadani. Apakah pena sebelum arsy atau arsy sebelum pena? Terdapat dua pendapat menurut Abul 'Ala al-Hamadani. Wal haqqu anna al-'arsya qablu li'annahu qabla al-kitabati kana da arkani. Yang benar sesungguhnya arsy Allah sebelum pena, sebab sebelum penulisan dengan pena, arsy sudah ada dengan memiliki dua rukun. Wa kitabatul qalami syarifi ta'aqqabat ijadahu min ghairi fasli zamani. Penulisan pena yang mulia bersamaan dengan penciptaan pena tanpa ada jeda waktu. Fal kitabatu muqaranatun liwujudil qalam. Penulisan takdir bersamaan dengan adanya pena. Hinama khalaqahu Allah faqala lah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, maka Allah berfirman kepada pena, uktub, tulislah. Wa amma min haitsul wujudi fal arsyu asbaq. Adapun dari sisi perwujudan, maka arsy lebih dulu ada daripada pena. Wa hadha huwal qaulus sahih. Inilah pendapat yang paling benar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qaddara maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah mentakdirkan takdir-takdir semua makhluk sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi selama 50.000 tahun. Wa arsyuhu 'alal ma', dan dalam keadaan arsy Allah telah ada di atas air. Qaddaraha qabla al-kitabati thumma katabaha. Allah mentakdirkannya sebelum penulisan, kemudian menulis takdir. Fal kitabatu muqaranatun liwujudil qalam, sehingga penulisan menyertai adanya pena. Wa wujudul qalami mutaakhirun an wujudil arsy, dan keberadaan pena didahului oleh keberadaan arsy. Wal arsyu asbaq, dan arsy lebih dahulu ada daripada pena. Wa hadhihi mas'alatun istitradiyah. Ini adalah permasalahan yang bisa jadi dikatakan dan dianggap tidak ada kaitannya dengan keimanan kepada takdir. Walakin la budda min ma'rifatiha, tetapi harus diketahui. Li'annaha tadkhulu fi martabatil kitabah, karena ia termasuk pada permasalahan tingkatan penulisan. Wa hiyal kitabatul 'amatu syamilatu allati kutiba fiha kullu syai'. Ia adalah penulisan yang umum yang mencakup, yang ditulis padanya takdir segala sesuatu. Wa qad yas'alu sa'ilun fayaqul, bisa jadi ada orang yang bertanya lalu berkata, alaysa Allahu ya'murul malakal muwakkala bil ajinnati an yaktuba ar-rizqa wal ajala wasyaqawata was sa'adah? Bukankah Allah memerintahkan malaikat yang diperintahkan untuk menjaga janin-janin untuk menulis rizkinya, ajalnya, kesengsaraannya dan kebahagiaannya? Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi, sesungguhnya kalian penciptaannya dikumpulkan pada perut ibunya, arba'ina yauman, 40 hari, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian menjadi segumpal darah
seperti itu juga, yaitu 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian menjadi segumpal daging seperti itu juga, yaitu 40 hari. Thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh, kemudian malaikat diutus kepadanya sehingga meniupkan ruh padanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkataan, 4 takdir. Bikatbi rizqihi, diperintahkan untuk menulis rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, wa syaqiyun aw sa'id, dan dia sengsara atau dia bahagia. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Al-jawabu, jawabannya, hadhil kitabatu tafsilun lil kitabati sabiqah. Penulisan ini adalah perincian terhadap penulisan yang telah berlalu. Wa hiya ma'khudatun minal kitabati sabiqati allati fil lauhil mahfuz. Penulisan ini diambil dari penulisan yang telah berlalu yang ada di al-lauhul mahfuz. Wa jaa aidan fi lailatul qadar, dan juga terdapat pada malam Lailatul Qadar. Annallaha yuqaddiru ma yajri fi sanati min hayatin aw mautin aw jadbin aw khisbin aw rukhsil as'ari aw ghala'il as'ari aw al-hurubi wa ghairi dhalik. Sesungguhnya Allah mentakdirkan apa yang terjadi pada setahun, yaitu kehidupan atau kematian atau kegersangan atau kesuburan atau murahnya harga-harga atau mahalnya harga-harga atau peperangan-peperangan serta selain itu. Hadza kulluhu fi lailatul qadar. Ini semuanya terjadi pada malam Lailatul Qadar. Walidzalika summiyat bi lailatul qadar. Oleh karena itulah Lailatul Qadar disebut sebagai Lailatul Qadar. Li'annahu yuqaddaru fiha ma yajri fis sanah. Dikarenakan ditulis pada malam Lailatul Qadar apa yang akan terjadi pada waktu setahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ad-Dukhan ayat 4, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam Lailatul Qadar ditakdirkan semua perkara Allah yang Maha Bijaksana. Fal jawabu an dzalika kama sabaqa anna al-kitabata fi Lailatul Qadri ma'khudatun minal kitabatil 'ammati fil lauhil mahfuz. Jawabannya sebagaimana yang telah berlalu, sesungguhnya penulisan takdir pada malam Lailatul Qadar terambil dari penulisan takdir yang umum di Al-Lauhul Mahfuz. Fala tanafiya wala ta'aruda bainal adillah, sehingga tidak ada kontradiksi dan tidak ada pertentangan antara dalil-dalil. Wa yadullu ala hataini darajataini al-ilmi wal kitabati qauluhu ta'ala. Dua tingkatan takdir ini, yaitu tingkatan ilmu dan penulisan, ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala di surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada suatu musibah pun yang terjadi di bumi dan terjadi pada diri-diri kalian kecuali tercatat pada Al-Lauhul Mahfuz sebelum kita menciptakannya. Nabra'aha ya'ni nujidaha wa nakhluqaha. Nabra'aha yaitu kita menjadikannya ada dan kita menciptakannya. Fadalla ala anna kulla ma yajri minal masaibi annahu maktubun fil lauhil mahfuz. Maka ayat itu menunjukkan, firman Allah Azza wa Jalla itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dari musibah-musibah sesungguhnya tertulis di Al-Lauhul Mahfuz. Al-martabatul tsalitsah, tingkatan yang ketiga, martabatul masyiati wal iradah, tingkatan kehendak dan keinginan. Kullu syai'in yaqa'u fahuwa bimasyiatillahi wa iradatih. Segala sesuatu yang terjadi maka terjadi berdasarkan kehendak dan keinginan Allah Azza wa Jalla. Fala yakunu fi mulkihi subhanahu wa ta'ala ma la yasha'uhu wa la yuriduh. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang terjadi pada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala apa
yang tidak dia kehendaki dan apa yang tidak dia inginkan. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid. Allah maha melakukan apa saja yang dia kehendaki. Surat Al-Buruj ayat 16. Wa qawlih, dan firman Allah Ta'ala, innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki. Surat Al-Hajj ayat 18. Wa qawlih, firman Allah Azza wa Jalla, wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabb semesta alam berkehendak. Surat At-Takwir ayat 29. Wa qawlih, dan firman Allah Ta'ala, walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid, seandainya Allah menghendaki niscaya mereka tidak akan saling berperang, tetapi Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Surat Al-Baqarah ayat 253. فَكُلُّ شَيْءٍ يَحْدُثُ قَدْ شَاءَهُ اللَّهُ وَأَرَادَهُ وَأَوْجَدَهُ, segala sesuatu yang terjadi sungguh dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dan diadakan oleh Allah Azza wa Jalla, ba'dama 'alimahu wa katabahu fil lauhil mahfuz, setelah Allah mengetahuinya dan menulisnya di Al-Lauhul Mahfuz. Al-martabatur rabi'ah, tingkatan yang keempat, al-khalqu wal ijad, penciptaan dan menjadikannya ada. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah pemelihara segala sesuatu. Surat Az-Zumar ayat 62. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Surat As-Saffat ayat 96. Wa kama fi qouli ta'ala, dan sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya, ay nakhluqaha wa nujidaha, yaitu sebelum kami menciptakannya dan sebelum kami mengadakannya. Fadalat hadhil ayatu ala martabatil kitabah, maka ayat ini menunjukkan tingkatan penulisan. Wa martabatil khalqi wal ijad, menunjukkan tingkatan penciptaan. Wa martabatil masyiati wal iradah, dan menunjukkan tingkatan kehendak dan keinginan. Fahadihi arba'u maratiba la budda minal imani biha, maka inilah 4 tingkatan beriman kepada takdir yang mesti diimani. Al-ula martabatul ilm, pertama tingkatan ilmu. Al-thaniyatu martabatul kitabah, kedua tingkatan penulisan, fil lauhil mahfuz, di dalam al-lauhul mahfuz. Al-thalithatu martabatul masyiati wal iradati 'inda wuqu'ish syai', ketiga tingkatan kehendak dan keinginan ketika terjadinya sesuatu atau pada terjadinya sesuatu. Ar-rabi'atu martabatu khalqish syai'i wa ijadih, keempat tingkatan penciptaan dan pengadaan sesuatu. Hadhihi maratibul qada'i wal qadar, inilah tingkatan-tingkatan qada' dan qadar. Man jahada wahidatan minha lam yakun mu'minan bil qada'i wal qadar, barang siapa yang mengingkari satu saja dari tingkatan-tingkatan qada' dan qadar, maka dia tidak beriman kepada qada' dan qadar. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.